Selamat siang pemirsa catatan Olga. Ketemu lagi dengan saya Olga Syaputra. Hari ini saya ingin bertemu dengan seorang nenek-nenek yang hidupnya sebatang kara. Nenek ini dipanggil Anin. Nenek ini mempunyai 5 orang anak, tapi anaknya tidak bisa mengurusi karena keadaan ekonomi. Tapi nenek ini tetap berjuang menjalani hidupnya. Nenek ini menjual daun pisang dan dia tinggal di sebuah kebun. Seperti apakah keadaan nenek Anin yang akan saya temui? Pemirsa catatan Olga, jangan kemana-mana. Mudah-mudahan hari ini hari yang sangat menyenangkan buat pemirsa di rumah karena Olga bisa memberikan kebahagiaan buat nenek Anin. Dan juga saya Olga Syaputra, tim catatan si Olga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat pemirsa setia catatan Olga dimanapun berada yang sudah memberikan sedikit rezekinya kepada target-target di catatan si Olga. Semoga apa yang Anda berikan menjadi bermanfaat buat target di catatan si Olga. Mudah-mudahan Allah akan membalasnya. Jangan pernah takut rezeki kita habis karena Allah akan melipat gandakannya insya Allah. Pemirsa catatan Olga, saya berdoa semoga ini menjadi berkah buat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa yang paling bermakna? Apa yang kan sia-sia? Yang aku cari hanyalah cinta, hanya cinta yang tak berganti. Pemirsa catatan Olga, sebentar lagi saya akan masuk ke gang di mana tempat nenek Nin tinggal. Yang dikabarkan katanya tinggal di kebun. Saya nggak tahu seperti apa. Oke, sekarang saya sudah masuk. Pemirsa catatan Olga, karena kalau Olga datang ke tempat target tidak ada yang tahu, karena aku selalu memberikan kejutan buat target di catatan si Olga. Lihat keadaannya sepi kan? Tapi kalau saya udah nongol, udah turun, aduh, udah pasti rame banget. Tahu sendiri saya artis nomor 1 di Indonesia. Ayo kita turun sekarang. Ini mobil-mobil yang lagi dipakai. Nah, pemirsa catatan Olga, ini dia nenek yang saya akan ketemui. Dia katanya ngambil daun pisang, nanti daun pisangnya akan dijual di pasar. Ini nenek Anin, nenek Lantin sih demen banget di kebun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Dicium cakep deh. Aduh, berkah dicium sama orang tua. Sehat, Nek? Alhamdulillah. Amin. Sesehatnya aja. Amin. Ada aja yang dirasa namanya udah nenek-nenek. Iya, tapi masih cantik. Saya pikir tadi nasi lamir. Ngapain main di kebun? Kayak nyamuk, Kan Nek? ini Hah? lagi ngeberesin daun. Oh, ngerisin daun. Iya. Daun pisang. Daun pisang Oh. bakal dijual. Apa kali dijual? Iya. Lo kalau dijual hitungannya gimana nih kalau boleh tahu? Hitungan maksudnya jual daun pisang. Ya selakunya aja gitu. Maksudnya sebanyak berapa, lakunya berapa biasanya? Kalau banyak ya banyak juga pendapatannya. Kalau enggak ya sedikit, uangnya juga sedikit. Oh gitu. Tinggalnya di mana Nek? Nek, pemirsa, pendengarannya katanya kurang. Nek, maaf, tinggalnya di mana? Di Oh di situ. Sama siapa? sendiri. Sendiri. Oh jadi nenek hidup sebatang kara katanya ya? Iya. Iya. Anak-anak kemana Nek?
Cucu? Anak-anak banyak. Anak banyak. Semua 7. 7. Yang meninggal 2. Oh jadi tinggal 5. 5. Oh. Ya maklum lah kalau udah pada berkeluarga mah. Jadi pada lupa sama orang tua. Dikata lupa yang ya Neng. Kalau usahanya sedikit mah boro-boro ngasih orang tua. Iya tapi yang penting ingat sama orang tua. Kalau anak nenek dapat rezeki sedikit, kalau dikasih ke nenek kan jadi berkah. Alhamdulillah. Iya. Jadi nanti kan sama Allah. Cuman nggak tentu Neng dapatnya ngasihnya gitu. Ngasih nggak tentu. Tapi kadang masih ingat ngasih. Suka ingat. Amin kalau kayak begitu. Kalau kadang dia ngasih ada bagaimana rezekinya lah namanya kuli. Oh anak nenek 5, maaf kerjanya kuli semua. Yang 2 perempuan, yang 1 janda, yang 1 banyak anaknya, yang 1 lelaki. Ya gitulah kalau ada panggilan suruh bawa mobil. Yang paling yang paling besar dia jadi kuli itu nganterin gula, terus beras gitu. Yang 1 yang ngojek dibeliin motor sama mertuanya gitu. Bagaimana Nin mau ikut ke sana? Malu. Dia semua pada ikut mertuanya. Pada ikut mertua. Iya. Dia belum pada punya rumah. Sekarang Nin ngikut, ini orang nggak punya, ngikut emang mau makan tidur kan malu ya, jadi biarinlah sendiri aja, rezekinya Tuhan yang ngatur ya. Betul. Kalau boleh tahu, jadi suami kemana? Meninggal. Kalau boleh tahu, jadi suami kemana? Meninggal. Udah kemarin 1 tahunnya waktu tanggal 23. Terus ya selamatan ala kadarnya aja lah gitu. Itu tetangga yang ngebagi-bagi. Ada yang 50, ada yang 20. Kalau boleh tahu, ngambil daunnya masih banyak, masih ada lagi. Mana aja yang mau. Kalau masih ada ya dialap, kalau enggak ya enggak. Coba saya boleh tahu Ya. gimana caranya? Jadi sekarang mana ini jelek-jelek daunnya nih. Oh, yang cari Pada yang bagusan apa gitu. namanya? Pada rusak. Diset-set. Seset. Ntar kita pilihin kalau yang jelek ya ntar dijualnya murah, kalau yang bagus ya mahalan gitu. Lu buat apanya kalau boleh tahu? Maunya dia nanti bakal lontong. Oke. Apa suka ada tuh lopis, tapi kalau bakal lopis mah bagus Neng, yang muda-muda. Nggak apa-apa. Neng, jangan disobek-sobek. Ntar kalau disobek-sobek nggak laku, murah dijualnya. Saya nggak tahu, katanya disobek-sobek. Biarin ya, yang udah mah nggak apa-apa ya. Oke, ntar saya ganti deh ya. Iya. Bukan daun pisang, Iya. daun kelor. Ayo, Mana Neng? ini kebun siapa Nek? Ini ya kebun Nin. Suka ini aja. Banyaknya kan ke manggilnya Nin. Oh panggilan Nin, ya udah saya panggilin Nin. Ya udah, Nin saya lagi tuh Nin. nenek. Oh Nin itu Jangan nenek. disobek lagi. Oh iya lupa. Oh. Ini kebun orang nih Nek. Nin, Semon itu kalau yang mau ngegarap jadi gak garap. udah makan belum Nin? Mau ngambil ke bawah. Itu mah masih muda Udah saya. makan sampai belum? Dia jawab mau ngambil ke bawah. Bang. Saya samperin deh ya. Takut nyemplung kayak yang episode yang lalu. Ada nenek-nenek nyemplung. Gelis. Neng Sunda Cakep, apa katanya. orang Jawa? Saya, mama saya tuh Padang, Oh, mama iya? saya Jawa Tegal. Oh iya. Gelis ya, cakep ya.
Ya, cantik. Cantik ya. Kalau ini apa? Rasanya Turunan Ambon. Bapak turunan Ambon. Iya, dari Ini kakek. Ibu orang Bandung. orang Bandung. Berarti bukan Jadi turunan ya. blasteran ya. Blasteran ya. Berarti tanjakan bukan turunan ya. Nin. Manggilnya apa? Neng. Neng boleh, Cep boleh. Iya. Boleh, Cep, boleh katanya. Neng, ini perempuan atau laki sih? Enggak cakep. Cakep. Jadi pemirsa, wajar kali ya. Masa dia nggak tahu gue sih. Jadi selama hidupnya dia tuh dia nggak pernah punya TV. Dia paling kalau nonton pakai bak, terus nonton dari dalam air. Kenapa itu? Jadi lihat gue, ini agak sedikit kenegarannya kurang, ingatannya juga kurang. Jadi dia bilang ke saya, mukanya gelis, gelis cakep. Terus saya bilang, panggil saya apa? Gelis, pencet juga boleh. Terus dia bilang, laki apa perempuan? Udahlah, yang penting dia bahagia, saya mah rela. Nek, Ya, udah Nek? ya sebentar ya. Sebentar ya. Kan betulin itu dulu. Iya betul. Jadi Ngerapiin. Iya. Kita kenalan dulu biar akrab. Siapa? Saya Olga Saputra. Oh iya, yang suka ada di film. Allahu Akbar. Ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Kenapa Neng nangis? Apa Neng nangis? Nggak apa-apa. Tadi kan ente bilang, ini siapa gitu. Nen bilang, pas saya kenalin nama, Nen baru tahu saya Olga yang suka ada di TV. Kan nggak punya TV. Tadi jadi bilang jarang ngeliat. Iya. Suka ngeliatnya di rumah orang. Tapi saya tahu Olga. Iya. Aduh. Suka main ngelucu. Lucu saya di TV. Pemirsa catatan Olga, gue kayak kupingnya nggak harus dipakai korek kuping nih, pakai pacul. Aduh, oh dasar ya nenek-nenek, tapi nggak apa-apa. Namanya bukan nenek-nenek. Ini baru lucu nih episode ini nih. Ini episode ini lucu nih. Dia nggak kenal gue, gue dibilang laki atau perempuan. Karena mungkin gue belum kenalan kali ya. Pas gue kenalan, oh ini Olga yang di TV. Jamblang. Udah Nek? Udah. Siap? Siap. Tos. Jangan pakai golok. Bagus ya. Biar ketemu lagi nanti. Iya, percuma. Kapan-kapan. Iya, Ya. kenal lagi nggak sama gue? Iya. Iya. Mau ke rumah? Bawa. Boleh kalau mau diajak ke rumah, bawa. Assalamualaikum. Tuh, tempatnya begini. Oh. Keren banget nenek apartemennya. Ketawa. Senang Kenapa sih? Hah? Gak apa-apa, saya pas seneng kalau nenek ketawa. Iya. Karena nenek kan sendiri Itu tinggal kan di sini. kalau nenek tuh kalau banyak bicara suka sedih. Oh nenek kalau banyak bicara suka sedih. Sekarang saya mau tanya, saya boleh masuk nggak? Boleh. Cuman tempatnya begini ya, Neng. Iya nggak apa-apa. Yang buat Ndin nangis apa? Udah ditinggal sama Angki. Ditinggal sama Angki, Jauh sama anak-anak. jauh sama anak-anak. Jadi kalau Nen tuh kalau sendirian tidur gitu sangat ngelamun, ingat anak aja sama Angki. Ingat anak sama suami. Iya, kena Angki. Kenangan nggak bisa dilupain. Dia waktu sakit sebelumnya payah sampai payah, dia bicara mah. Dia kan manggil Ninki sama Maya. Iya kak. Ma, apa Ma melang sama kamu katanya.
Kalau bisa mama mati kita bebarengan. Nenek Nin, seorang nenek yang kini hidup sendiri setelah tidak lagi tinggal bersama anak-anaknya. Karena masalah ekonomi lah, Nenek Nin tidak tega untuk meminta bantuan kepada anak-anaknya. Dan untuk itulah, beliau harus hidup mandiri tanpa bantuan siapapun. Beliau tidak ingin menambah beban hidup kelima anaknya. Dan di rumah inilah Nenek Nin tinggal, di sebuah rumah berukuran kecil yang sudah tidak layak huni. Rumah yang dulu dibangunnya secara perlahan di atas tanah orang lain dengan tetesan keringatnya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beliau harus memasuki kebun orang lain untuk meminta daun pisang yang kemudian ia jual kembali dengan harga yang tak seberapa. Jika malam menjelang, beliau hanya tidur dengan sebuah kasur tipis dan sebuah kain di atasnya. Meski begitu, Nenek Nin tak pernah mengeluh. Dan ia juga tak mau merepotkan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan anak-anaknya sekalipun. Jangan kau terlelap. Apa yang kenangan nggak bisa dilupain? Dia waktu sakit sebelumnya payah sampai payah, dia bicara mah, dia kan manggil Ninki sama Maya. Iya. Ma, apa mama melang sama kamu katanya. Kalau bisa mama mati kita bebarengan. Jangan pula nanti, sekarang aja katanya ini ada segini katanya. Apalagi nanti biar prihatin ya Pak katanya, biar bisa bawa diri. Kalau mati bebarengan mama, bapak tuh katanya lega hati. Emangnya ketabrak Pak, kata gitu. Kalau ketabrak mah kali bisa mati bareng. Kalau diambil yang kuasa makan satu-satu. Kalau mamah duluan apa ikut siapa? Tuh dia juga bilang begitu. Kalau mama juga Nin yang diambil sama Allah, si Abang ntar sendirian gitu. Iya. Kasian. Iya. Oh, Sekarang dia kalau ninggalin dia duluan melang katanya. Karena anak-anak pada begitu kurang perhatian ke orang tua. jadi Nin nggak pernah diperhatiin gitu sama Kalau malam habis Sholat. sholat gitu. Kadang-kadang sholat tahajud, malamnya duduk aja ngalamun. nangis tiba-tiba. Sering nangis. Begini rasanya ya. Tinggal lagi. Meninggalnya kenapa deh suaminya? Kalau gitu dari dulu udah tik-tik berat. Nanti sakit, nanti sehat. Tadinya juga Nin kan ada dagangan. Dagang makanan, ciki, es. Lama-kelamaan. Ya karena dipakai beli obat. Dipakai kesana kemari. Makin lama semakin ya ada. Ya potong modal. Iya. Jadi sekarang tetangga tuh kayaknya Nin kesian ngeliat Nin lagi ngapain enggak lagi dulu. Kadang di kebun orang nyangkul, ngoret, suka ada yang datang gitu. Nin lagi ngapain? Biasa aja di kebun. Tuh kalau masak juga kan pakai kayu. Kalau nggak balin kayu, Neng suka mengutin ke kebun orang gitu, rencek-rencek kan. 2 hari sakit peninian. Pinggangnya sakit. Yang namanya udah tua.
udah 74, 75. Doanya apa nih kalau boleh tahu? Kalau menangis sholat doanya apa? Yang buat- Sering yang buat kalau dia berdoa nangis, tuh nangis. mungkin keterima oleh Allah ya. Sering nangis sesak-sesakan itu. Doanya coba aku pengen minta dengar doanya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah anak cucu kami semua yang telah tiada. Amin ya Allah. Kepada almarhum ibu kami, Ibu Ici binti Raya, Bapak Juma bin Tasmin, Aceh Pijatna suami kami, bin Raden Wasawi Nata, anak kami Desa Kurnia, sama anak Taufik. Mohon beri keampunan, ditempatkan di tempat yang jembat, yang selayaknya. Kami anak Ibu Ici binti Raya mendoakan kepada almarhum yang jauh mempunyai dekat. Terimalah, ampunilah dosanya. Semoga dia selalu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya begitu. Kepada siapa kami mohon ya Allah, selain kepada Allah kami minta pertolongan. Berjuta sepi hadir bagai teman sejati. Itu Neng, kalau lagi sholat, nangisnya itu tuh bukan dibikin-bikin. Iya. Datang sendiri sampai Iya dong. sek-sekan suka diam Iya aja. dong, kan adanya sama Allah. Masa sama Allah masih mau berbohong? Kan nggak mungkin. Allah juga tahu Iya. apa yang dalam hati. Kalau kita mengungkapkan dengan perasaan, berdoa dengan kuat air mata, berdoalah engkau sambil menangis. Kalau kata Allah, Kalau nangis dibikin-bikin nggak bisa Neng. ya makanya aku bilang, masa sama Allah masih berbohong? Kita sama Allah harus tulus. Kita datang ketemu sama Allah harus tulus. Iya. Bahwa menangis ini menangis meminta. Iya. Ya Allah, jabalah doaku. Buatlah kebahagiaan buat diriku. Buatlah kesenangan buat diriku ya Allah. Terimalah suamiku ya Allah di sisimu ya Allah. Itu kan tulus dari hati ini. Iya. Sama seperti Olga kalau berdoa kalau sholat. Syukur, Ya alhamdulillah. Allah. Panjangkanlah umurku ya Allah. Berikanlah aku kebahagiaan ya Allah. Agar aku bisa membahagiakan orang banyak. Agar aku bisa membahagiakan orang lain ya Allah. Amin. Itu doa Olga. Makanya hari ini Dikabul mudah-mudahan. ya Amin ya Allah, Allah. kalau betul-betul kita mohon sama yang kuasa. Insya Allah mudah-mudahan. Iya. Kalau Allah belum jabah doa kita sabar. Allah senang sama orang yang sabar. Percaya setiap permintaan sama Allah pasti dijabah. Tapi tunggu saatnya yang tepat. Alhamdulillah Neng, Amin, ya yang Allah. jauh mempunyai dekat. Amin. Tetangga. Ya kalau ini katanya orangnya mauan ngirim ini, nawarin ini. Cuman namanya ini mah perut sendiri, takut nggak habis. Kadang nggak diterima. Mama punya cabai. Biar kata nggak punya, bilang punya. Takut kalau keseringan dia ngasih, takutnya dia bosen. Kalau orang niat ngasih ikhlas tulus, insya Allah nggak ada kata bosen, nggak ada kata untuk macem-macem. Pasti tujuannya baik-baik. Nin, ini foto siapa? Ini foto anaknya Deden yang di Garut. Sekarang dia udah bercerai. Oh, Dia udah punya anak 2 waktu lebaran. Anaknya Nin cewek cowok? Dua-duanya cewek. Cewek tuh dicerai sama lakinya. Anaknya Nin siapa yang cerai? Deden. Deden cowok anak Nin. Iya, Oh, udah cerai sama bininya. iya, Ini anaknya dia. iya. Oh, Ada lagi satu lagi anaknya mana? di kampung. Oh, di Ini mah kampung. Yang bakal kenang-kenangan aja. Biarin taruh cerita aja. Iya. Nih saya dapat foto. Ini foto siapa ya? Tuh nah. Yang mana suaminya? Nah ini Engki nih. Ini Engki lagi jarah, Neng. Di kuburan. Ya Allah, pemirsa catatan Olga. Nenek Nin tinggal di sini sendiri dengan keadaan rumah yang seperti ini, yang seharusnya tidak layak untuk ditempat tinggalkan
Tapi memang harus tinggal di sini karena keadaan yang membuat nenek Nin seperti ini. Tapi percaya, insya Allah Allah akan kasih jalan yang terbaik buat nenek Nin. Ya, ini tidurnya nenek Nin Tidur ya di sini. seadanya. Tidur seadanya aja. Ini bolong-bolong, nyamuk masuk nggak apa-apa dekat kebun. Ya namanya binatang, habis mau gimana? Iya. Ya, hujan bocor. Bocor. Hujan bocor. Saya baru datang pertama kali kemari aja panasnya begitu luar biasa. Bagaimana nenek Nin yang selalu tinggal di sini ya, Dek ya? Tapi nggak apa-apa ya, Nek. Main aja apa adanya. Iya, apa adanya. Yang penting nenek bahagia. Allah. Sekecil apapun rumahnya kalau bahagia Iya. itu yang nomor satu. Nin kan tadi bilang, Nin sempat dagang, ya kan? Karena suaminya sakit-sakitan, lama-lama habis uangnya, Ya. nggak ada modal. Iya. Kalau Nin Olga kasih modal buat dagang mau nggak? Alhamdulillah. Seneng nggak Nin? Suka. Mau dagang apa Lebih- kira-kira? Ya dulu sih Buka warung? pernah waktu gitu masih hidup, masih seger, gorengan. Ah, jual gorengan, Iya. ya? Terus bikin warung ini atau apa sih namanya tuh? Bukan sembako, kalau sembako mah ada beras, ada minyak, iya. Itu mah ala kadarnya dah lah. Ya sekarang Engki nggak ada, Engki nggak tahu kemana-mana. Ini di kebun terus. Dia pergi nggak punya duit pinjam ke tetangga. Kalau dapat, Kalau nggak dapat? kalau nggak dapat kudu ngulangin duit orang. Betul. Ya udah berarti ini nanti buka ini ya gorengan ya. Amin. Apaan aja yang penting dagang. Iya, Ada iya. kerjaan. Iya. Ya. Tapi tetap kalau mau cari daun pisang ya. Jangan cari daun. Nah, daun kelor. Daun kelor juga kalau banyak malah laku. Oh laku. Ya udah jajan daun muda deh. Pak Jumadi itu siapa Pak Jumadi? Itu anak angkat. Anak angkatnya. Angkatnya begini. Ini tuh kan punya tetangga tuh jadi pabrik, ya. Haji Tabrik itu punya kontrakan 24 pintu. Oke. Waktu ngontrak dia itu orang bangsa orang yang pada ada lah gitu ya, pada bekerja semua. Ini paling susah lah istilahnya berdua nanti, padahal dekat sama anak. Jadi dia tuh pada kasihan. Oh, jadi Junaidi itu ponakan ya? Jumadi itu tetangga, dia orang Jawa, istrinya orang Bekasi apa orang mana ya? Baik tapi sama Anin. Ih, sayang banget, bela banget, dia tahu nasib Nin. Tanya Jumadi, hidupnya Nin dari sebelumnya ditinggal Ki, bagaimana saya gitu keadaan? Tanya. Dek, tadi dia bilang sama saya, apa Nek? Kalau orang kaya, orang senang, perempuan laki dipanggilnya Neng. Kalau orang kaya katanya kalau dipanggilnya perempuan anak. Neng, Iya. saya pun bukan orang kaya Nek. Saya kan orang gila.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Chef. Siapa ini? Jumadi. Oh, Pak Jumadi ini. Ya. Luar biasa Ini Pak Jumadi. Diomongin paling terus sama soleh. Nek Anin. Ngomongin baik apa buruk ini? Baik. Alhamdulillah. Iya. Emang kalau orang baik tidak akan pernah bisa dilupakan, Emang. ya? Nggak tahu. Nah Kalau orang udah baik dilupakan begitu aja, insya Allah nggak berkah. Dari Engki hidup sampai Engki meninggal, dari Engki sama-sama kontrak sampai dia bisa beli rumah. Itu alhamdulillah karena kebaikan Pak Jumaidi sama Allah dijabah doanya. Iya. Dia kan karena sering ngebantu orang, akhirnya dia punya ini kantor. Ya. Iya. Dan sejak kapan Pak Jumaidi kalau boleh tahu ngebantu Ibu Nin? Kenapa kok bisa mau ngebantu Ibu Nin? Apa alasannya? Ya ini sudah saya anggap orang tua saya sendiri. Sudah dianggap orang tua. Ya dia sih nggak ada yang bisa bantu ya. Jadi saya ada apa ya saya ngasih dia. Kan gitu ya. Ini karena tetangga aja kan? Dulu Tetangga, iya. saya sama-sama kontrak bikin kali. Di Lancap ini bungsu, mamanya udah meninggal. Jadi ini biar orang nggak punya, orang miskin dianggap orang tuanya karena kesolehan hati dia. Mana? Siapa istrinya? Istrinya. Kemana kok nggak dikasih? Dia mau ketemu Bilang tuh. dong ketemu sama Ya Olga. sebentar saya. Iya. Orangnya tulus, orangnya baik. Saya tuh sedih kalau ngeliat orang baik. Nangis deh tadi, mau nangis deh. Sering nangis kalau Nin bilang anak pada datang Nin. Begitu sehat dari dulu dia sedih nangis. Meluk kan Nin. Nih orangnya masih Saya bilang Pak Jumadi, Pak Jumadi orang baik itu. Neng. Halo Bu, Olga, saya bilang sama Nek Anin, Pak Jumadi itu orang baik, saya bilang, makanya sama Allah diberkahin. Dia nangis, saya juga Nggak ada bedanya sama. Amin ya Allah. Sama. Makin berkah sama Allah dijabah doanya. Punya kantor, punya mobil, punya rumah. Allah kan sayang sama orang-orang yang baik. Atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan. Apa yang membuat Pak Junadi sedih kalau melihat nenek Ani? Ya kita perbaiki aja. Ya melihat orang susah ya ini. Ya apa? Pengen ngebantu gitu ya Pak ya? Karena kita ngerasa dulu pernah susah ya. Kalau orang yang sukses, yang awalnya pernah susah, yang awal dari bawah, insya Allah itu biasanya orang yang tidak pernah lupa dari mana dia asalnya. Ya. Biasanya orang itu akan tahu diri dalam arti dulu gue siapa sih. Iya. Sekarang gue menjadi seorang sukses, jangan pernah lupain orang-orang itu. Sekali lagi terima kasih Ibu, Bapak, Jumadi, semoga menjadi keluarga yang bahagia. Semoga bisa sukses terus usahanya. Selalu sayang sama Nenek Anin dan yang lainnya. Mudah-mudahan itu menjadi berkah. Nenek Anin terima kasih banyak. Mohon maaf kalau Olga ada Nin, salah-salah kata. Terima kasih Iya. banyak bisa ketemu nanti kapan-kapan. Kalau ada umur panjang kita ketemu lagi ya. Amin insya Allah. Iya. Yang pasti juga terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Gak ada bosan-bosannya buat pemirsa di rumah dimanapun berada. Janganlah untuk lupa berbagi kepada siapapun. Karena hidup kita saling tolong menolong, saling sayang menyayangi. Itu. Karena kalau kita mati, yang kita bawa amal ibadah kita, bukan harta kita. Contoh seperti Bapak Jumadi yang begitu luar biasa membantu Nek Anin, tidak memikirkan kapankah Nenek Anin akan mengganti ya yang pernah dia tolong, tapi ketulusan Bapak Jumadi lah yang membuat Bapak Jumadi menjadi sukses. Pemirsa catatan Olga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Anin,
Pak Jumadi kan selalu memberikan rezeki kepada Bu Adin. Nggak ada salahnya Ya. saya memberikan sedikit rezeki buat Bu Adin. Ya, Alhamdulillah. buat jajan Bu Adin, terima kasih. Alhamdulillah, yang mana rezekinya, dapat usahanya, biar nanti diberkahi lagi sama Allah lebih dari penghasilan. Amin ya. Buat modal itu udah gak gorengan. Ya apa aja ya. Apa aja deh. Ya, yang penting Halal, amin ya Allah. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa setiap usaha yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Percayalah, Tuhan akan selalu ada bagi hambanya yang terus berdoa dan tak mengenal kata lelah dalam menghadapi cobaan. Mari bersama